Kan hal yang sepele itulah yang kita sebut energi itu. Kita ini bisa mengatur maunya kehidupan kita itu bagaimana. Halo, hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzalia. Aku sempat bahas di video pendek atau aku upload di TikTok, dimana di situ ada postingan dari seorang dokter, teman-teman. Dokter Nabila, beliau namanya. Beliau adalah seorang dokter dan seorang hipnoterapi. Di postingan beliau tersebut, beliau menjelaskan bahwa musik galau itu sebenarnya kurang baik untuk kita. Kenapa? Karena lagu dan musik galau itu jika sering-sering kita mendengarkan, apalagi kita menghayatinya, maka kegalauan itu bisa benar-benar terjadi pada kehidupan nyata kita. Artinya banyak sekali penyanyi galau yang benar-benar isi lagunya itu terjadi pada kehidupan nyata dari penyanyi tersebut. Dokter Nabila di postingan yang lain jelaskan secara ilmiahnya bahwa ternyata musik lagu galau itu bisa mempengaruhi aktivitas psikis kita, bahkan bisa membuat kita depresi dan membuat kita kehilangan semangat. Memang betul sekali bahwa apa yang kita lihat, yang kita tonton, dan apa yang kita dengar itu harus benar-benar kita pilah, karena energinya yang menular, teman-teman. Jadi energi itu memang tidak terlihat, tapi dia menular dan bisa kita rasakan. Jadi kalau kita dengerin lagu galau, lagunya terlihat biasa aja, tapi energi dari lagu galau tersebut, teman-teman, yang menular ke kita, gitu. Karena energi itu tidak terbatas ruang dan waktu. Jangankan lagu ya, jangankan film yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan kita ya. Misal nih kita lagi dengerin teman curhat. Jika kita mendengarkan curhatnya dengan melibatkan perasaan, namanya orang lagi ada masalah, lagi sedih, lagi kecewa, energinya negatif dong. Nah, ketika kita memakai perasaan, maka energi negatif itu menular ke kita. Padahal kita nggak sedang merasakan kesedihannya kan, tapi kita merasakan dampaknya, yaitu energinya. Pertama-tama energinya nih menular ke kita. Kemudian kita merasapinya, energi kita ikut-ikutan negatif dong. Kemudian secara tidak sadar masuk ke alam bawah sadar kita, dan kemudian hal itu benar-benar bisa menjadi nyata dan terjadi pada hidup kita. Nah, kalau masalah teman curhat, cukup didengarkan, kemudian apabila dirasa dia membutuhkan masukan dari kita, ya berilah masukan yang positif-positif. Kemudian lupakan, ya teman-teman. Artinya nggak usah kita pikir-pikir, ya kita lupakan, kita anggap itu sebagai bagian dari perjalanan hidup. Jadi nggak perlu kita rasakan, nggak perlu kita ikut memikirkannya. Nah, kalau misalkan teman kita itu curhatnya terus-menerus, jangan sampai itu menjadi berbelit-belit gitu. Jadi diulang-ulang terus ya, kita hindari ya, teman-teman. Takutnya itu lama-lama kita baper juga gitu. Nah, kalau semisal kiranya kondisi kita lagi nggak baik, lagi kurang fit atau perasaan kita lagi kurang baik, kalau menurutku lebih baik jangan dengerin curhat orang lain dulu gitu teman-teman. Karena kitanya sendiri lagi energinya lagi nggak baik, ditambah dengan masalah curhatan teman kita yang nggak baik, takutnya kita malah terbawa perasaannya gitu. Nah, kalaupun misalkan kita lagi baik nih, kita lagi bagus nih ya, baik fisik maupun batin, kemudian ada teman kita yang mau curhat, dan sekiranya masalahnya itu mungkin terlalu berat, sehingga kita pun tidak bisa mengendalikan perasaan kita, maka lebih baik jangan. Bilang aja kalau kita lagi nggak bisa. Pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya apa sih Kak energi itu? Apa vibrasi itu? Jadi energi dan vibrasi itu sebenarnya dibahas dalam hukum ketertarikan, teman-teman. Hukum tarik-menarik atau law of attraction. Di mana di situ energi dan vibrasi itu tingkatannya ada banyak. Dari yang low atau rendah sampai yang high, sampai yang atas. Jadi kecewa, sedih, marah, pusing, mikir, mumet itu ada di vibrasi yang rendah.
teman-teman, termasuk galau tadi itu di vibrasi yang low, sedangkan bahagia, kemudian semangat, memberi, dan lain sebagainya itu ada di vibrasi yang tinggi. Nah, itu tujuan kita. Jadi di hukum tarik-menarik itu kita dituntut atau kita dianjurkan untuk selalu menjaga vibrasi kita berada di energi yang atas. Ini ya teman-teman, ada piramida vibrasi atau piramida energi. Di hukum ketertarikan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita resapi, apa yang kita sebarkan ke alam ini, ke alam semesta, itulah yang akan kita tarik. Jadi kalau kita merasanya energinya buruk, ya itu yang tertarik pada hidup kita. Sebaliknya, kalau kita lagi semangat, bahagia, selalu berpikir positif, bersyukur, maka hal-hal positif yang tertarik pada diri kita. Mengenai hukum ketertarikan ini, kalau aku sendiri sih, taunya dulu dari buku The Secret, buku dari barat yang judulnya The Secret. Di situ kan dia membahas tentang hukum ketertarikan, bagaimana semesta ini, alam semesta ini memberikan feedback kepada diri kita sesuai dengan apa yang kita rasa, sesuai dengan apa yang kita kirim ke alam semesta. Jadi kok ke alam semesta ya? Maksudnya gimana gitu? Ternyata aku mendapatkan jawabannya dari buku ini, teman-teman, Quranic Law of Attraction. Ternyata yang dimaksud dari alam semesta ini adalah, itu adalah sunatullah, yaitu hukumnya Allah yang memang Allah atur bagaimana mekanismenya alam semesta memberikan feedback kepada kita. Itu adalah sunatullah yang Allah buat sedemikian rupa untuk mengatur kehidupan kita manusia. Jadi pada dasarnya memang yang mengatur hukum ketertarikan, mengatur alam semesta, mekanismenya seperti apa, itu kan Allah. Nah, kalau aku sih sukanya baca ini. Semenjak aku kenal buku ini, aku jadinya lebih paham hukum ketertarikan yang bersumber dari Al-Quran. Jadi udah nggak bingung lagi, udah nggak bakalan salah. Oh, lagu galau itu nggak baik buat kita karena energinya begini, begini, dan begini. Itu kan adalah hal yang kecil sebenarnya. Tapi sebegitu dahsyatnya Al-Quran mengatur itu semua. Kalau sekarang nih, setelah menonton video ini, teman-teman mungkin bisa mendapatkan insight-nya bahwa oh ternyata nggak sesepele itu ya. Kan hal yang sepele itulah yang kita sebut energi itu. Kitab ini bisa mengatur maunya kehidupan kita itu bagaimana. Kalau menurutku ya teman-teman, sebagai muslim rugi banget kan kalau sudah Allah mengaturnya sedetail itu, bahkan energi aja Allah atur untuk kebahagiaan kita, rugi kalau kita nggak tahu dan kita bahkan nggak mau mempelajarinya. Ya, padahal udah nggak susah lagi mempelajarinya karena udah ada buku ini. Di sini itu jelas, teman-teman. Dulu nih, yang awalnya mungkin aku dan sebagian teman-teman yang lain beli buku ini dengan niatnya untuk supaya sukses, supaya hajatnya terkabul. Padahal ketika ini aku baca, wow, ternyata begitu ya. Ternyata buku ini yang mengubah segala mindsetku. Jadi kalau mindsetnya sudah betul, kalau sudah paham, kalau sudah tahu ilmunya, jangankan hajat, semuanya hidup kita itu bisa loh kita skenariokan. Itu bisa loh kita bentuk inginnya kita seperti apa dengan wasilah itu tadi, dengan wasilah Quranic law of attraction. Jadi dengan dasar Quranic law of attraction ini, tidak hanya kesuksesan aja yang kita dapat, tidak hanya rezeki, mungkin karir, jodoh dan lain sebagainya, enggak, tapi sudah dipastikan kita bahagia ya, karena betapa banyak orang yang super kaya, pasangannya super cakep, super tajir, super pinter, tapi tidak semua bahagia kan. Silahkan dibaca ya teman-teman. Aku kasih linknya di bawah supaya mungkin teman-teman yang ingin beli juga dan ingin merasakan, ingin pelajari energi yang sepele itu mampu mengubah hidup kita. Energi yang sepele itu mampu membuat kita bisa menulis atau bisa menyusun skenario hidup kita sendiri.
Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.